Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Reni, saya dari kelas 12 AP1. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dan evaluasi perkembangan usaha. Nah, di dalam laporan keuangan dan evaluasi perkembangan usaha ini dibagi menjadi 4, yaitu ada dasar-dasar laporan keuangan dan ada jenis dan komponen keuangan. Yang ketiga itu ada laporan perubahan modal, yang keempat itu ada perkembangan usaha. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dasar-dasar laporan keuangan. Nah, di sini ada dasar-dasar laporan keuangan itu adalah sebuah bentuk tulisan berisi informasi keuangan dalam sebuah jenis laporan keuangan yang mencerminkan sebuah transaksi usaha sepanjang waktu yang menghasilkan baik meningkatkan maupun penurunan berisi nilai ekonomi bagi pemilik modal. Nah, di dalam laporan keuangan adalah media penting menilai prestasi dan ekonomi atau prestasi dan kondisi ekonomi perusahaan. Nah, di dalam dasar-dasar laporan keuangan itu ada tujuan. Nah, tujuan itu dibagi ada 4. Yang pertama itu adalah mengevaluasi keuntungan dari kerugian. Yang kedua itu adalah perusahaan sumber daya berisi dari kegiatan usaha yang dilakukan. Yang ketiga itu adalah informasi keuangan untuk memperkirakan potensi pendapatan. Nah, yang keempat itu adalah informasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Nah, tadi itu tujuannya. Di sini ada manfaat dari laporan keuangan itu. Nah, di sini ada manfaatnya itu baginya tuh ada 5, yaitu bagi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pelanggan, dan pemerintah. Di sini saya akan jelaskan yang paling pertama itu adalah investor. Bagi investor adalah membantu menentukan hasil pembeli atau penjual investasi tersebut. Nah, yang kedua bagi karyawan. Bagi karyawan itu adalah informasi stabilitas dan probitabilitas, menilai perusahaan dalam memberikan balas jasa, pensiun, kesempatan kerja. Yang ketiga itu ada bagi pemberi pinjaman. Bagi pemberi pinjaman itu adalah memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada jatuh tempo. Nah, yang keempat itu ada bagi pelanggan. Bagi pelanggan itu adalah mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Jika terlibat suatu perjanjian jangka panjang, maka akan tergantung perusahaan tersebut. Nah, yang kelima itu ada bagi perusahaan, mengatur aktivitas perusahaan, menentukan kebijakan bagi statistik pendapatan nasional. Nah, di situ ada manfaatnya, yaitu manfaatnya ada 5, itu bagi investor, karyawan, bagi pemberi pinjaman, pelanggan, dan pemerintah. Nah, di sini saya akan masuk ke jenis-jenis dan komponen laporan keuangan. Itu yang kedua. Nah, yaitu laporan keuangan memiliki beragam jenis. Adapun jenis laporan keuangan sebagai berikut. Nah, jenis laporan keuangan ada berbagai macam. Yang pertama itu neraca, yang kedua itu laporan laba rugi, yang ketiga itu laporan perubahan modal. Nah, di sini saya akan jelaskan yang paling pertama itu adalah neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan usaha bisnis pada waktu tertentu yang di dalamnya terdapat informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta ekuitas pemegang saham pada akhir periode aktivitas perusahaan tersebut. Nah, di sini ada komponen neraca. Nah, komponen neraca ini ada aktiva lancar, non pasiva lancar, dan ekuitas. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Itu yang pertama, aktiva lancar. Itu adalah kas surat berharga, deposito, keuangan, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih dia harus terima. Nah, itu aktiva lancar.
Dan kedua itu adalah pasifa lancar. Pasifa lancar itu adalah utang dagang, utang wisei, utang dividen, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar. Nah, itu pasifa lancar. Yang ketiga ini ada ekuitas. Ekuitas itu adalah modal saham, modal sumbangan, agio saham, modal ditanam atau ditahan. Nah, yang kedua ini adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini ada modal awal, laba rugi, dan priv modal awal. Nah, kalau laporan laba rugi itu adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode. Komponen laporan laba rugi itu adalah penjualan harga pokok, laba kotor, biaya operasi umum, penjualan sewa atau administrasi. Nah, laba kotor operasional ini pendapatan bersih, laba sebelum bunga atau pajak, laba sesudah bunga atau pajak, biaya bunga, misel, bank hipotek, dan obligasi. Nah, kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu adalah kayak modal awal, laba rugi, priv, dan modal akhir. Di sini itu ada analisis rasio keuangan suatu kegiatan di mana perusahaan itu melakukan analisis perbandingan di setiap lampiran keuangan agar mengetahui perkembangan perusahaan ini bisa berkembang dengan baik atau mengalami penurunan. Nah, yang pertama ini ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu adalah rasio untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan finansial jangka pendek untuk memenuhi kewajiban yang sewaktu-waktu ini perusahaan harus mempunyai aset lancar yang jumlahnya harus lebih besar. Nah, di dalam rasio likuiditas itu ada rumusnya. Yang pertama itu ada caranya, yaitu current ratio. Yang kedua itu ada quick ratio dan cash ratio. Nah, itu rumusnya. Kita masuk ke rasio. Yang kedua itu rasio profitabilitas. Nah, itu adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan aktiva dan modal jadi semakin tinggi, nilainya semakin baik. Nah, yang ketiga itu kita masuk rasio solvabilitas. Nah, rasio ini digunakan sebagai ukuran perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke 4, yaitu perkembangan usaha. Nah, perkembangan usaha itu ada 3 unsur, yaitu unsur pertama itu unsur internal, perkembangan usaha. Nah, niat pengusaha meningkatkan teknik produk, membuat anggaran-anggaran yang detail. Yang kedua itu ada unsur eksternal perkembangan usaha, ada up to date informasi dan tren, dana dan kreditur atau pihak luar, tahu kondisi lingkungan, strategi harga dan kualitas, jajaran atau variasi produk. Nah, yang keempat ini ada melakukan perkembangan usaha. Ya, itu yang pertama itu fokus produk untuk pasarkan dan promosikan, jual, tindakan apapun untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang kedua itu perkembangan lini produk. Nah, yang ketiga itu mulailah memperkerjakan seseorang atau partner atau mencari partner untuk memperkerjakan suatu perusahaan agar berkembang. Nah, yang keempat ini ada konten, website, dan media sosial. Konten itu adalah kayak kita mencari promosi dalam suatu media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, yang kelima ini ada afiliasi. Nah, itu yang paling terakhir. Nah, sekian dari penjelasan saya
dalam materi laporan keuangan dan evaluasi perkembangan usaha. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau yang ada salah-salah kata, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.